Jemaat Maha Tuhan, agung dan mulialah kasih Tuhan kepada kita yang selalu menuntun kita dengan firman-Nya. Dan kini kita akan dituntun dengan bacaan firman dari MTPJ Gemim tanggal 7 sampai 13 Mei 2023 dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah kebenaran firman-Mu yang akan kami baca renungkan saat ini dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Semua yang mengikuti perenungan firman ini dimanapun mereka berada, diberkatilah. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan dibaca dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 23, begini dikatakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumahnya itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya,
Ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, firman Tuhan dalam Kejadian 39 ini sungguh luar biasa, mengkisahkan tentang Yusuf yang telah dibawa ke Mesir oleh orang Ismail setelah mereka membeli Yusuf dari saudara-saudara Yusuf dengan harga 20 sikal perak. Kejadian 37 ayat 28. Di Mesir, Yusuf dibeli oleh Potifar, pengawal istana Firaun, kepala pengawal raja. Ayat 1 mencatat itu. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam segala pekerjaannya. Ayat 2. Yusuf mendapat kasih dan kepercayaan dari Potifar. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Ayat 3 dan 4. Mengapa Potifar berani menyerahkan segala miliknya pada kekuasaan Yusuf? Karena Yusuf dapat dipercayai. Jadi orang percaya harus dapat dipercayai. Kehadiran Yusuf di rumah Potifar jadi saluran berkat. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 5 dan ayat 6. Menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Pertama, itu adalah kehendak Tuhan. Dan melalui Yusuf, Tuhan punya rencana besar untuk menyelamatkan bangsanya. Tuhan taruh mimpi, visi, cita-cita yang besar kepada Yusuf. Dan untuk menggapai mimpi, visi yang Tuhan taruhkan kepada Yusuf, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada harga yang harus dibayar. Dia mendapatkan perlakuan pahit yang tidak sesuai dengan mimpi yang Tuhan taruh kepadanya. Dia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Kejadian 37 ayat 10 itu mencatat. Saudara-saudara Yusuf sangat membenci ketika dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudara. Saking benci kepadanya, waktu di padang saudara-saudara Yusuf menangkap dia, lalu dibuang ke dalam sumur. Dari dalam sumur diangkat dan dijual kepada orang Ismail. Dari orang Ismail dijual ke orang Mesir, dalam hal ini Potifar. Dari penderitaan, kepahitan hidup yang dialami oleh Yusuf, yang sangat kontradiksi dengan mimpi yang Tuhan ada taruh kepadanya, Yusuf tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah ambil jalan pintas, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Ia tetap bekerja dengan maksimal. Yusuf tidak tergoda sekalipun digoda. Sekalipun di dalam penjara, dia tetap dapat dipercayai.
Pandangan Yusuf tidak terpaku pada kepahitan hidup yang dia alami. Pandangan Yusuf jauh ke depan. Dia memandang dengan cara pandang yang berbeda. Dia melihat bahwa penderitaan, kepahitan yang dia alami itu cara Tuhan yang mempersiapkan, memproses dia untuk menggapai mimpi yang Tuhan taruhkan kepadanya. Nanti dilihat Kejadian 50 ayat 20. Inilah yang menyebabkan Tuhan menyertai Yusuf. Dia berjalan dalam keyakinan yang teguh kepada rencana panggilan Tuhan baginya. Memandang segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Tuhan yang menyertai Yusuf bukan berarti tidak ada tantangan. Di tengah keberhasilannya, di rumah Potifar, ia digoda oleh istri Potifar. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, ayat 6b. Kelakuannya, sikapnya bagus, face-nya ganteng, tampan, fasung orang Manado bilang. Terkadang apa yang ada pada kita, kelebihan, kesuksesan, keunggulan kita, kalau tidak dijaga, tidak dikelola dengan baik, akan membahayakan dan bahkan mengancam kita, membuat kita jatuh dalam dosa. Apa yang dimiliki oleh Yusuf menjadi daya tarik. Firman Tuhan katakan, selang beberapa waktu istri Potifar mulai memandang Yusuf dengan birahi dan mengajak Yusuf, marilah tidur dengan aku. Ayat 7. Selang beberapa waktu, ini terjadi sekitar 10 tahun setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke rumah Potifar di Mesir. Bandingkan, nanti dilihat Kejadian 37 ayat 2, Kejadian 41 ayat 1 dan ayat 46. Jadi kegantengan Yusuf tidak langsung membuat istri Potifar tertarik. Nanti 10 tahun dia ada di rumah Potifar, baru istri Potifar tertarik. Di sini menjadi pembelajaran bagi kita, kalau ada yang baru menikah langsung tertarik pada kegantengan orang lain, ia lebih brengsek dari istri Potifar. Sebab istri Potifar nanti 10 tahun baru dia tertarik dengan apa yang ada pada Yusuf. Istri Potifar mulai memandang Yusuf. Kata memandang dapat diterjemahkan dengan main mata. Dia mulai menggoda Yusuf. Yusuf yang digoda tapi tidak tergoda. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Walaupun dari hari ke hari istri Potifar menggoda Yusuf untuk tidur dengan dia. Dari hari ke hari itu berarti juga Potifar hendak pulang-pulang, mungkin lagi lembur, ya, mungkin lagi banyak kerja. Istri Potifar sotabiar di rumah dari hari ke hari, dan bahkan istri Potifar merekayasa supaya di dalam rumah tidak ada orang selain dia bersama dengan Yusuf. Dan firman Tuhan mencatat dia memegang baju Yusuf dan berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi dengan tegas Yusuf menolak dan berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini penolakan, tanda Yusuf takut kepada Tuhan karena dia sadar ada Tuhan yang menyertai dia. Dia takut berbuat dosa terhadap Allah.
Dan akhirnya Yusuf lari keluar dan bajunya tertinggal di tangan istri Potifar. Nanti dibaca ini di ayat 8 sampai ayat 12. Baju Yusuf di tangan istri Potifar menjadi barang bukti. Di sini kita mau belajar firman Tuhan, mau menyatakan bahwa tidak semua barang bukti dapat membuktikan sebuah kebenaran. Terkadang kebenaran hanya dapat dibuktikan dengan hati nurani. Masalahnya adalah manakala hati nurani sudah mati, kematian hati nurani dapat mematikan sebuah kebenaran. Tapi ingat, kebenaran pada akhirnya akan tampil sebagai pemenang. Luar biasa. Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Potifar yang ditopang dengan barang bukti, baju Yusuf ada di tangan istri Potifar. Dia membenarkan kebohongannya dengan dipanggilnya orang-orang seisi rumahnya dan memutarbalikkan kebenaran bahwa Yusuflah yang datang untuk mempermainkan dia. Hal ini juga yang disampaikan kepada Potifar suaminya. Potifar tanpa cross check karena ditopang dengan barang bukti, maka bangkitlah amarahnya. Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Ayat 13 sampai 20. Di dalam penjara Tuhan tetap menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara dan kepala penjara percaya kepada Yusuf. Semua tahanan, semua pekerjaan dipercayakan kepada Yusuf yang mengurusnya, dan apa yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Ayat 21 sampai 23. Luar biasa kebenaran firman ini menjadi perenungan bagi kita, jemaat Maha Tuhan. Setiap orang mengharapkan agar menjadi orang yang berhasil dalam membangun hidup pribadi, keluarga, pekerjaan, dan segala usaha yang dilakukan. Dan untuk menggapai semua harapan itu, kuncinya adalah hidup ini harus sungguh-sungguh disertai oleh Tuhan. Kalau kita disertai oleh Tuhan, maka kita pasti diberkati oleh Tuhan. Itu jugalah tema yang diangkat dalam khotbah ini. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana supaya kita disertai oleh Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh hidup dan berjalan dalam rencana dan panggilan Tuhan. Kita harus hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, setia, taat, dan berjalan pada rencana dan kehendak Tuhan seperti Yusuf. Dia berjalan dalam rencana Tuhan walau melewati tantangan, penderitaan, kepahitan hidup. Dia melangkah dalam rencana Tuhan, tidak mudah menyerah, mengeluh, bersungut-sungut, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah dan tetap maksimal dan mengerjakan segala pekerjaan yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita meraih sukses dalam segala pekerjaan. Bandingkan Roma 8 ayat 28. Orang yang disertai Tuhan harus dapat dipercayai oleh orang lain. Orang yang disertai Tuhan harus menjadi saluran berkat di tempat di mana dia ada. Tetap kuat dalam menghadapi godaan, sekalipun digoda tidak tergoda karena takut berbuat dosa kepada Allah. Ada banyak godaan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Godaan soal jabatan, materi, uang,
kecantikan, kegantengan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Sadar akan penyertaan Tuhan. Kita diingatkan agar hati-hati dan harus berani untuk menolak, melarikan diri dari godaan, dan jadilah pemenang. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Walau sekalipun dia difitnah demi mempertahankan dan melakukan kebenaran, di penjara sekalipun tak perlu takut, ada Tuhan yang tetap menyertai, membela, mengangkat, dan memberi kemenangan. Tuhan menyertai dan memberkati orang yang setia kepadanya. Haleluya, terpujilah nama Kristus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu ini sungguh memberi semangat bagi kami dan sungguh memperlengkapi kami. Dan biar firman ini memberi semangat bagi kami, apalagi kami sebagai pelayan-pelayan yang akan melaksanakan pelayanan. Biar firman ini memperkaya kami, sehingga pelayanan kami pelayanan yang bersumber dari kebenaran firman yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Dan semua yang mengikuti ini dimanapun berada, diberkati dan diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah oleh kasih-Nya yang besar menyertai, menolong, memberkati, memberi keberhasilan. Kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung, sebab Tuhan menyertai-Mu kini dan selamanya. Amin. Trims.